Jadi memang benar ya, damkar tuh serba bisa ya. Selain airnya bisa buat memadamkan api, tapi juga bisa buat memeriahkan wisuda. Nah, tapi hari ini ya Val, ini ada yang spesial juga karena teman kita kayaknya mau cosplay nih, jadi petugas damkar nih. Sudah ada di lokasi nih kayaknya. Iya, menarik banget nih Febrian. Ini kan memang tanggal 4 Mei Hari Pemadam Kebakaran Internasional. Akrobat apa yang akan dilakukan oleh Febrian di sana? Silakan Febrian dengan laporan Anda. Selamat pagi Gemma dan juga Valeri. Betul ya, di Hari Pemadam Kebakaran Sedunia ini saya sudah siap untuk bertugas di hari ini spesial bersama dengan teman-teman pemadam kebakaran dari Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat. Seperti apa kira-kira akrobat dan juga atraksi yang akan saya lakukan di hari ini? Selengkapnya di Jalan Pagi. Selamat pagi Indonesia. Ya, pemirsa, saya sudah berada di Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat ya. Bahkan saya sudah menggunakan ini safety jacket milik pemadam kebakaran. Bisa dilihat di belakangnya sudah ada tulisan bahwa ini merupakan resmi dari Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat. Dan saya sudah berada di atas salah satu unit ya untuk dapat memadamkan api di sini. Saya turun dulu pemirsa. Nah, seperti itu ya kira-kira. Harus sigap kalau mau jadi pemadam kebakaran. Ada banyak sekali di sini unit-unit yang sudah disiapkan ya. Harus siap siaga selama 24 jam untuk dapat melakukan pemadaman dan juga penyelamatan jika memang dibutuhkan. Karena kan musibah memang tidak pernah ada yang tahu ya. Jadi semua kru dan juga perwira yang ada di pemadam kebakaran ini, mereka semua sudah siap siaga. Mereka semua sudah bersiap-siap untuk dapat melakukan pemadam kebakaran kapanpun itu ketika masyarakat membutuhkan. Tentunya ini juga menjadi spesial karena pemadam kebakaran sekarang ini tugasnya bermacam-macam ya. Bukan hanya memadamkan api saja, bukan hanya menaiki mobil seperti ini saja pemirsa, tapi juga mereka membantu masyarakat yang memiliki kesulitan seperti penyelamatan hewan, kemudian juga kalau misalnya ada hewan buas yang masyarakat takuti bisa dibantu oleh pemadam kebakaran. Bahkan sampai hal yang simpel-simpel seperti terjepit di kursi, bahkan juga kemarin sempat viral ya, ini bisa dibantu oleh pemadam kebakaran. Nah, kira-kira seperti apa sih petugas dari pemadam kebakaran dan juga mereka sukacitanya seperti apa selama ini? Saya sudah bergabung dengan perwira piket pemadam kebakaran Sudin Jakarta Pusat, ada Pak Mulandono. Halo Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Febrian. Ya, ini saya sebelumnya berterima kasih Pak ya dan mengucapkan selamat Hari Pemadam Kebakaran Sedunia buat teman-teman semua. Tepuk tangan dong teman-teman. Luar biasa atas kiprahnya selama ini Pak. Ini kan kita memperingati Hari Pemadam Kebakaran Sedunia di tanggal 4 Mei Pak. Nah, sebagai pemadam kebakaran Pak, ini memaknainya seperti apa sih Pak Mulandono? Jadi memaknain pemadam kebakaran sedunia ini menghormatin dan mengenang para petugas pemadam kebakaran di seluruh dunia dalam melaksanakan tugas baik penyelamatan harta benda maupun jiwa dan hewan-hewan yang lain seperti itu. Jadi tugasnya bukan hanya memadamkan kebakaran. Betul. Jadi tugas pemadam kebakaran itu memadamkan kebakaran juga dan penyelamatan dan yang lain-lain. Masih banyak sekali petugas-petugas pemadam kebakaran di dalam melaksanakan tugasnya. Iya Pak, selama Bapak menjadi pemadam kebakaran Pak, ini yang paling berkesan pada saat bertugas itu pada saat di mana Pak, momen yang apa? Ya, dalam waktu kita bertugas itu Pak, waktu itu pada waktu kebakaran Bank Indonesia. Itu baru-barunya saya sebagai pemadam kebakaran. Tahun berapa itu Pak? Di tahun, kalau kurang lebihnya di tahun 1997. Wah. Itu dari lantai 24 itu kita tidak ada yang naik lift, kita naiknya lewat tangga. Itu betul-betul untuk menguras tenaga. Lantai 27, tapi pada saat itu aman situasinya Pak ya? Alhamdulillah aman. Nah, kan selama ini kan juga pemadam kebakaran juga turut membantu masyarakat, ada banyak Pak ya. Bahkan penyelamatan hewan, kemudian juga ada yang tidak bisa turun dari ketinggian, macam-macam lah pokoknya lah semua. Bahkan ada masyarakat yang bilang, kalau misalnya ada apa-apa hubungannya pemadam kebakaran dulu aja gitu Pak. Nah itu Bapak, maknanya seperti apa sih Pak, ada stigma seperti itu di masyarakat? Iya, untuk makna di masyarakat apalagi sekarang pemadam kebakaran dituntut untuk semuanya harus bisa. Nah, untuk itu saya berpesan kepada masyarakat, mari masyarakat itu bisa memaknain apa sih petugas pemadam kebakaran itu. Dan bisa bekerja sama dengan petugas pemadam kebakaran. Itu yang kami harapkan. Berarti memang semuanya bisa bekerja sama dengan pemadam kebakaran, bisa dengan siapa saja Pak. Oh Pak, ini ada apa Pak ya kira-kira Pak? Permisi. Ada warga. Boleh Pak? Ada apa nih Pak kira-kira Pak? Ada warga datang ke pos Pak. Oke. Lapor katanya di rumahnya ada ular. Oh, ada ular Pak? Siap Pak. Jadi berarti gimana Pak ini? Kita langsung penyelamatan. Langsung itu penyelamatan? kebetulan kita pas kumpul nih. Oke.
Silakan, berarti kalau misalnya kayak gini, apa Pak yang harus dilakukan Pak? Langsung kita menuju ke TKP, Pak. Oke. Dengan petugas yang sudah siap, petugas yang sudah handal Oke. untuk penyelamatan hewan liar itu. Oke, kalau gitu kita langsung ikutin ya pemirsa ya. Ayo Pak, langsung aja Pak, gimana Pak? Pakai unit, Pak. Pakai unit Pak. Waduh. Pak ini serius Pak ya? Ini beneran Pak ya? Sambil kita ngobrol Pak ya? Siap. Oh begitu Pak. Seperti ini pemirsa, jadi langsung berangkat dengan unit. Pak kita ikut, gimana Pak ya? Kita ikut di belakangnya aja atau gimana Pak? Lokasinya jauh kah ini? Lokasinya lumayan, Pak. Lumayan. Lumayan lokasinya. Oke. Tapi nampaknya itu di situ Pak ya, ularnya Pak ya? Siap. Nah Pak, Ularnya itu di rumah warga, Pak. Di sebelah kantor itu. Aha. Ada rumah warga yang perlu di Oh iya Pak, evakuasi. betul Pak ya. Ada laporan dari warga untuk penyelamatannya. Oh itu rame Pak. Pak Rame. tapi dalam sehari biasanya kejadian seperti ini itu sering nggak sih Pak sebenarnya Pak? Kejadian itu tiap hari kita piket itu pasti ada aja. Baik ular, Aha. binatang-binatang lain, Oke. terus kunci. Bahkan ojol itu suruh membelikan bensin kepada kita. Itu nggak apa-apa Iya, Pak? nggak apa-apa kita bantu tetap. Oh tetap membantu Iya, seperti itu Pak ya? kejadian betul-betul. Ah, jadi Seperti itu. kalau misalnya seperti itu menghubunginya ke nomor berapa Pak? Ke 112 bisa. 112 nanti akan 112 nanti akan dilimpahkan ke petugas masing-masing. Oke akan Seperti dilimpahkan ke itu. petugas masih. Pak ini kita udah sampai nih di lokasinya Pak. Di mana? Alhamdulillah ini Di mana? kita Oke. sudah nyampe ke Teman-teman, TKP. kita bisa lihat di mana ya ularnya Pak? Oke. Bisa dilihat teman-teman ini merupakan salah satu tugas dari pemadam kebakaran ya. Pak ini nggak takut Pak kalau kayak gini Pak? Ini kita sudah biasa Pak, kita sudah dilengkapi dengan APD lengkap Pak. Oke. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, kita sudah disiapin, Waduh. udah aman. Kita sudah Waduh pakai. Pak, itu seragam. besar sekali Pak ularnya Pak. Ya, Waduh. Wah tapi untung dia tidak melawan Pak ularnya Pak ya. alhamdulillah. Oke. Karena kehandalan petugas kita juga dibekali dengan sedikit dengan hewan liar tadi. Sudah terbiasa dengan hewan Sudah liar Pak ya? terbiasa. Waduh, pemirsa ini beneran loh pemirsa ada ular beneran Pak. Saya boleh masalah dengan anggotanya Boleh, Pak ya? monggo, silakan. Ya, dengan yang mana nih? Ya, kira-kira Mas Panji? Pak Panji. Oke, Mas Panji ya. Mas, ini kan menangkap ular. Aduh, saya boleh pegang Mas? Boleh. Aduh, gede banget Mas ya. Ini kan menangkap ular seperti ini Mas ya. Ini kan selalu tiba-tiba mendadak gitu Mas. Tapi Mas sudah terbiasa dengan tugas seperti ini Mas? Untuk tugas seperti ini kebetulan kita udah terbiasa, jadi nggak hanya ular, kadang-kadang juga biawak, kemudian monyet ataupun musang, seperti itu Pak. Oh gitu. Tapi Iya. ini ada pelatihannya gitu nggak sih Mas biar bisa berani dengan hewan liar seperti ini? Iya, pelatihannya kebetulan memang ada di Pusdiklat kami, di Diklat Rescue itu ada pelatihannya Pak. Seperti itu. Nah ini kalau menangani hewan seperti ini, apa yang harus dilakukan agar mereka tidak melawan atau tidak mencelakai masyarakat dan juga petugas pemadam kebakaran? Oke, untuk kita yang penting APD lengkap dulu Pak, sebelum menangani hewan liar seperti ini. Dan kemudian kalaupun ular, kita selalu dilengkapi dengan yang namanya grab stick. Jadi pertama kali itu hindari kontak langsung dengan ular. Nah, ketika kepalanya sudah diamankan, baru kita bisa Seperti ini ya? ya pegang seperti ini kepalanya. Oke. Gitu. Berarti kalau sudah pegang seperti itu aman Pak ya, dipastikan Pak ya? Ini sudah dipastikan aman. Sudah dipastikan Iya. aman. Oke, Mas Panji, terima kasih ya. Ini sudah menyelamatkan ular. Untung ada ahlinya di sini ya. Pak, ini kalau seperti ini, tugas seperti ini Pak, itu berarti pemadam kebakaran harus siap kapanpun itu Pak ya? Pemadam kebakaran itu kapan aja 1 kali 24 jam tuh selalu siap untuk membantu masyarakat, kebutuhan masyarakat khususnya di Jakarta. Berarti selalu siap Pak ya? Selalu siap. Oke, siap Pak Belandono. Nanti kita akan lanjut lagi. Kita akan lihat ada simulasi pemadam kebakaran lainnya ya. Ini dengan ular juga ini benar-benar pemirsa ular besar sekali ditangkap langsung oleh pemadam kebakaran. Bapak-bapak terima kasih. Kita masih akan segera kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya masih berada di Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat. Kalau tadi saya masih deg-degan loh Pak, ketemu ular tadi loh Pak, itu besar sekali. Nah, tapi kan sebenarnya selain menghadapi masalah-masalah
penyelamatan warga dari satwa liar ataupun dari kayak warga yang mengalami kesulitan gitu kan Pak. Betul. Yang paling utama kan sebenarnya adalah memadamkan api kan Pak. Ya. Nah, dalam tupoksinya pemadam kebakaran ketika ada laporan kebakaran itu seperti apa Pak? Regulasinya apakah langsung berangkat atau timnya berembuk dulu atau bagaimana untuk dapat menjinakkan api? Jadi kronologisnya kalau seandainya ada laporan dari masyarakat ada kebakaran, itu masyarakat lapor ke kita, balik telepon itu kita hubungin, betul nggak itu ada kebakaran. Setelah itu baru kita laksanakan persiapan untuk keberangkatan menuju ke TKP langsung. Biasanya itu untuk menentukan ada berapa orang yang berangkat itu seperti apa? Itu sesuaikan dengan peta kebutuhan kebakaran tersebut. Yang kebakar itu kira-kira besar atau tidak gitu. Kalau memang kebakaran besar kita berangkatkan beberapa unit yang terdekat seperti itu. Ada berarti bisa berkoordinasi dengan sudin-sudin yang lain juga Pak ya kalau misalnya kurang Pak, ya? Berkoordinasi dengan sektor-sektor setempat di wilayah Jakarta maupun Jakarta Pusat, ya kita koordinasi dengan sektor-sektor wilayah Jakarta Pusat seperti itu. Kalau yang paling sulit Pak pada saat melakukan proses pemadaman itu di medan yang seperti apa sih Pak Mulandono? Untuk melaksanakan medan yang paling sulit itu di lingkungan padat hunian Bapak. Padat hunian mungkin rumahnya sangat padat, bahan yang terbakar itu mudah terbakar, itu sangat cepat sekali. Terus di samping itu masuk mobil itu juga susah untuk masuk ke gang-gangnya itu sangat sulit. Contohnya itu sangat sulit. Kayak di Kemayoran kemarin itu di Kebon Kosong itu sangat sulit untuk melaksanakan pemadaman. Kita mungkin bisa lihat Pak ya simulasi untuk dapat memadamkan api dan juga menyelamatkan warga di mana Pak lokasinya kira-kira? Lokasinya di sana. Oh di sebelah sana. Oke Mas. Kita akan laksanakan simulasi. Berarti simulasi seperti ini penting Pak ya untuk dapat diberikan kepada masyarakat Pak ya? Betul. Sambil kita menuju ke sana Pak. Pak, tapi dalam proses memadamkan api Pak, itu kan kadang-kadang ada juga petugas pemadam kebakaran yang saya lihat itu terluka. Nah itu kalau ada teman-teman yang seperti itu Pak, itu seperti apa penanganannya Pak? Jadi kalau yang namanya petugas kebakaran itu ya, memang walaupun kita sudah dibekali dengan APD lengkap. Seperti yang saya pakai ini Pak ya? Betul sekali, kadang-kadang kita masih ada yang terluka, kena pemburukan ini dan sebagainya, kita langsung bawa ke rumah sakit. Kita sudah koordinasi dengan pihak rumah sakit yang ada di Jakarta. Ya, Pak, kalau kita bicara APD kan pasti keamanan. Nah, ini kan kebetulan saya juga menggunakan APD Pak ya, yang cukup tebal walaupun tidak pakai helm pemirsa, tapi ini salah satu jaket. Ini panas sekali loh Pak. Ini sebenarnya fungsi utamanya selain bisa untuk mencegah api masuk atau bagaimana Pak? Jadi fungsi fire jacket ini fungsinya untuk supaya kita itu tidak kena panas dan di samping kena panas tidak kena sengatan dari api dan bara-bara. Bukan tahan api, jadi untuk melindungi tubuh kita dari sengatan api maupun panas-panas dari kebakaran itu. Berarti sebenarnya masih ada resiko terbakar Pak ya? Masih ada risiko terbakar, seperti itu. Itu Bapak keluarga khawatir nggak Pak kalau lagi bertugas misalnya? Yang namanya kita sudah terjun di pemadam kebakaran, kita nggak pandang bulu Pak. Pak sebentar, ini kenapa ya Pak? Kok ada sirene ya Pak tiba-tiba? Ini langsung Pak akan memadamkan. Akan memadamkan. Ya. Waduh. Jadi seperti ini kalau di TKP Bapak. Ya. Betul-betul seperti ini. Sesuai SOP yang sudah kita laksanakan. Waduh, berarti memang langsung sigap seperti itu Pak ya? Nah, betul. Kalau airnya Pak ini ngambil dari mana Pak biasanya Pak? Ini air tangki ini air bersih Pak dari PDAM langsung. Jadi memang di unitnya sudah ada air. Sudah standby. Tapi kalau misalnya ternyata airnya kurang? Itu ngambil dari masing-masing yang terdekat di TKP. Ada got, kita sedot got. Ada kali, kita sedot dengan kali. Seperti itu. Seperti itu Pak ya? Betul. Langsung ditarik. Oh ini merupakan simulasinya Pak ya, kebakaran Pak ya. Nah Pak, itu ada teknik khususnya Pak untuk menembakkan api ke dalam, menembakkan air ke dalam api ini ada cara-cara khusus nggak biar lebih aman? Ada, tekniknya ada. Jadi kalau yang kebakaran itu seperti rumah sudah kebakaran, yang kita padamkan itu sisi kanan kiri supaya apa? Tidak terjadi perambatan. Baik. Seperti itu. Kita saksikan pemirsa aksinya. Waduh. Harus dua Pak ya? Iya. Pak, sulit juga Pak ya memadamkan api Pak ya? Apalagi yang terbakar itu bahan cair Pak. Bahan cair itu sangat sulit. Terus
yang terbakar bahan-bahan ban, karet dan sebagainya itu sangat sulit dipadamkan. Itu pakai cairan khusus biasanya. Oke. Betul. Berhasil? Berhasil, Pak. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Tepuk tangan dong teman-teman semua yang ada di sini. Luar biasa ya Pak ya ini ya. Saya boleh wawancara dengan teman-teman Pak? Boleh. Dengan siapa ya kira-kira ya? Pak Yusron. Pak Yusron. Pak Yusron ini merupakan Kepala Regu, pengendali. Nah, Ya. ini kan tadi kita sudah lihat yang penangkapan hewan, menyelamatkan dari masyarakat akibat dari gangguan hewan. Nah, kalau Pak Yusron ini kan sebagai Kepala Regu kan Pak ya. Nah, dalam menghadapi ini Pak, kesiapannya seperti apa Pak sebagai pemadam kebakaran untuk dapat memadamkan api 24 jam siap berarti? Ya siap, yang pertama kita sebagai petugas tuh selalu dalam keadaan tubuh fisik yang kuat. Makanya kita kalau nggak ada kegiatan, nggak ada kebakaran, kita selalu mengadakan rutinitas fisik dan latihan-latihan yang lain agar saat kejadian sesungguhnya kita selalu siap melaksanakan secepat mungkin dalam pemadaman tersebut. Oke. Pak, pengalamannya Pak selama ini ketika memadamkan yang paling berkesan untuk Bapak itu pas apa Pak? Di mana lokasinya? Kebakaran itu saat terjadi, kebakarannya banyak sih, cuman yang paling sering terjadi itu saat kita mengalami adanya korban jiwa. Itu yang paling kita sesalkan. Kenapa sampai terjadi korban jiwa? Itu disebabkan oleh kelalaian atau yang lain-lainnya. Itu yang kita sesalkan. Tapi kalau tempat yang TKP yang lainnya yang kita alamin ya biasa aja kalau ngadepin yang kebakaran biasa. Tapi yang kita alamin itu saat terjadi korban jiwa, itu yang sangat kita sesalkan. Kalau keluarga Pak khawatir nggak sih Pak? Bapak kan bekerja ini kan mempertaruhkan nyawa Pak ya untuk dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Keluarga Bapak khawatir juga nggak dengan Bapak sehari-hari? Siap, namanya pekerjaan itu setiap pekerjaan pasti ada resikonya. Terutama pemadam kan pasti ada resikonya. Resiko tinggi lah sesuai dengan kesepakatan aparatur kita, yaitu kebakaran itu adalah resikonya sangat tinggi. Makanya doa dari keluarga terutama anak dan istri sangat kita perlukan saat dalam menjalankan tugas. Oke, berarti doa dari anak istri itu diperlukan sekali Pak ya. Harapan dari istri juga agar tetap selamat Pak ya. Seperti itu ya. Siap, itu doa yang paling penting dalam melaksanakan tugas. Kita selalu sebelum melaksanakan tugas izin mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa dari anak dan istri dalam keselamatan kita menjalankan tugas sehari-hari. Tentunya Pak ya, terus berhati-hati ya Pak Yusron. Terima kasih. Saya mau kembali lagi ke Pak Bulandono Pak. Siap. Ini kan kita tentunya di hari pemadam kebakaran ini kan pasti ada harapan Pak ya terkait dengan tugas Bapak dan juga mungkin bagaimana ke depan Bapak dalam bertugas lebih aman atau seperti apa Pak. Nah harapannya Pak di hari pemadam kebakaran ini apa Pak untuk Bapak dan juga mungkin kepada seluruh teman-teman pemadam kebakaran yang ada yang menonton saat ini. Baik, untuk seluruh petugas pemadam kebakaran seluruh dunia, mari kita bekerja sama, ya, mensinergikan untuk kebaikan, untuk kepentingan, keberhasilan kita di dalam melaksanakan tugas. Jadi seluruh pemadam kebakaran ini mari kita sama-sama sinergi, Pak. Kalau untuk pemerintah Pak mungkin ada pesan-pesan agar mungkin bisa ditambah lagi armadanya atau mungkin lebih banyak lagi regunya seperti apa? Baik, untuk pemerintah khususnya Pemprov DKI, ya kalau bisa untuk petugas pemadam kita itu ditambah karena demi tahun, demi bulan, demi yang akan datang itu sudah banyak yang purna tugas. Untuk itu petugas pemadam kebakaran sudah banyak yang pensiun, jadi sudah banyak kurangnya seperti itu. Ya syukur-syukur untuk peralatannya ditambah lagi sedemikian rupa untuk mengikuti perkembangan zaman, perkembangan apa yang perlu kita lakukan di masyarakat. Itu karena sekarang petugas pemadam kebakaran ini semuanya ditangani dari segala macam bentuk apapun. Kita sekarang masyarakat larinya ke pemadam kebakaran. Itu. Tapi dengan adanya masyarakat lari ke pemadam kebakaran, dari pemadam kebakaran pun ini juga senang Pak ya menyambut hal itu. Alhamdulillah dengan adanya kepercayaan masyarakat kepada petugas pemadam kebakaran semakin semangat, semakin sering berlatih, walaupun petugasnya masih kurang, tetap kita kondisikan semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat. Artinya selalu semangat dan juga ada istilahnya pantang pulang sebelum padam Pak ya? Pantang pulang sebelum padam walaupun nyawa taruhannya. Oke siap. Bapak terima kasih atas informasinya dan juga pemirsa itu dia bagaimana kita melihat ternyata tugas pemadam kebakaran itu tuh sulit ya. Jadi harus menghargai nih setiap pemadam kebakaran yang bertugas dan juga kita doakan agar mereka selalu selamat pada saat bertugas ya. Amin. Terima kasih dan selamat pagi Indonesia. Saya kembalikan ke studio bersama Gemma dan juga Valeri. Silakan teman-teman. Baik, terima kasih loh informasinya Febrian. Semoga dengan risiko yang tinggi juga kesejahteraannya terjamin ya para satuan damkar dan juga fasilitasnya juga memadai dari para Pemda-pemda setempat. Jadi semoga mereka bisa bekerja secara maksimal dan juga bisa menyelamatkan seluruh manusia di
negeri ini ya Valeri. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.